Selamat siang, Selamat siang. Dengan siapa? Fitriyanti Kak. Kenalkan, nama saya Ajeng. Nah, Fitrianti ini lebih nyaman dipanggil Mbak, Kakak, atau Fitri aja? Fitri aja, nama aja. Nama aja ya. Nah, Fitri sebelumnya udah pernah ikut konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah. Nah, sebenarnya saya kasih tahu dulu ya, konseling itu ada aturannya, di mana dalam konseling itu ada batas waktu. Nah, sekiranya bila proses konseling hari ini belum selesai dengan batas waktu yang ada, kita akan konseling selanjutnya lagi. Nah, dan konseling juga saya sebagai konselor harus menjaga rahasia dari apa yang Fitri ceritakan ke saya, dan saya harap itu bisa ceritakan semua masalah yang menurut Fitri terganggu gitu. Fitri saat ini sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Sudah. Nah, kira-kira kita mau cerita apa nih hari ini? Cerita ini dari awal banget ya Kak ya? Iya, kalau bisa dari awal. Nah, kenapa nih Fitri? Kenapa bisa sampai datang ke saya nih? Ada masalah apa? Eh, Sebelumnya sih kayak lebih ke pribadi saya aja sih Kak, gitu kan. Iya. Sebelumnya saya berproses sama seseorang, dan seseorang itu yang lalu ya, itu apa ya, dibilang saya suka sama si laki-laki ini, dan Allah langsung kasih jawaban mendekatkan saya dengan si dia. Terus dalam beberapa hari melalui tukaran CV itu, CV taruh, beliau mengabari kalau dia nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Lalu? Terus selang beberapa bulan ada lagi laki-laki yang datang, mungkin melewat perantara juga ya, nyatain keseriusannya, terus kayak tukaran CV biodata lagi. Awalnya saya mencoba untuk menolak Laki-laki tersebut. Iya, karena rasa nggak suka itu masih keinget yang dulu gitulah ya istilahnya. Terus kayak mikir lagi, sebenarnya kamu tuh mencari pasangan untuk apa sih gitu loh. Nah terus dari situ yaudah coba aku jalanin pelan-pelan sambil minta doa terus sama Allah, minta terus dibukakan jalan kalau emang dia yang terbaik gitu loh Kak. Terus sampai sekarang sih prosesnya juga udah lumayan jauh ya Kak ya. Terus awalnya kan emang saya menolak, terus kayak dari kesini dari pihak laki-lakinya udah bertemu dengan pihak saya, terus saya gantian bertemu dengan keluarganya, dan dari pertemuan saya dengan keluarganya itu mulai ada ketertarikan, jadi kayak apa ya, mantep gitu, makin mantap. Terus kayak ya Allah, kalau emang dia baik untukku, mohon mudahkan jalannya, mohon didekatkan, dilancarkan semuanya gitu. Nah, berarti awalnya ini Fitri sebelum sama laki ini itu pernah ta'aruf dengan laki sebelumnya. Iya. Nah, terus Fitri berpikir kalau untuk ta'aruf sekarang takut kejadian hal yang dulu itu terulang lagi. Nah, akhirnya Fitri semenjak ketemu sama orang tua lelaki ini merasa mantap kan? Iya. Nah, yang saya tanyakan, apa awal keraguan Fitri sama dia? Karena nggak suka itu. Nah, buat hal yang nggak suka itu, Fitri tahu apa yang Fitri, apa sih hal yang Fitri nggak suka sama laki itu? Apa Fitri udah tahu atau belum? Ya dari kebiasaannya dulu sih katanya dia merokok. Terus kan di dalam CV saya tuh saya menuliskan untuk jangan yang merokok gitu loh. Itu jadi pertimbangan juga. Terus
dengan hobinya dia. Tapi kalau ada hobi sih masih bisa diterima untuk merokoknya itu. Terus ditanya gimana, sekarang sih katanya udah nggak merokok lagi, udah lagi proses penyembuhan, maksudnya udah nggak tergantungan lagi sama rokok. Dari hal yang Fitri nggak suka dari dia dan Fitri udah mulai bisa nerima gitu ya, misalkan ya, kira-kira misalkan dia nih belum bisa berubah seutuhnya, Fitri udah ada bayangan belum gimana cara Fitri bisa nerima dia seutuhnya? Cara kan dia sekarang lagi proses buat nunjukin ke Fitri nih kalau dia benar-benar serius. Nah, sedangkan tadi Fitri awalnya bilang dari diri pribadi Fitri nih yang ragu, itu gimana tuh Fitri? Untuk meyakinkan, Iya. ya kayak kembaliin ke niat awal aja sih, nikah karena apa gitu. Terus kalau masalah rokok itu, kalau emang nggak bisa dihilangin, itu emang dari awal udah aku putusin buat nggak lanjut. Cuma kan dari pihak sananya menjelaskan kalau dia emang udah berhenti merokok dalam 1 tahun kebelakangan ini. Oke, berarti secara tidak langsung Fitri mulai menerima dia ya. Nah, kira-kira nih menurut Fitri dia pantas tidak untuk jadi pendamping? Dari jawaban yang saya kasih, maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih ke beliau, jawabannya sih membuat saya yakin. Ya pasti ada sedikit keraguan, sedikit sih. Tapi ya udah, kan setiap orang ada kekurangan kelebihan. Nah, kira-kira nih dari konseling ini kan Fitri sempat ragu ya sama dia. Terus kira-kira kesimpulannya apa nih setelah Fitri cerita? Soalnya kan Fitri udah mulai yakin sama dia, Fitri mencoba menerima dia untuk belajar tidak merokok lagi seperti yang Fitri bilang. Itu kesimpulannya apa? Apakah Fitri akan tetap lanjut atau Fitri lihat nanti dulu, menunggu apakah dia benar-benar berubah atau tidak? Sekarang sih masih proses untuk lanjut, dan untuk kedepannya kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Apa yang akan terjadi gitu. Intinya sih masih bismillah, lanjut aja. Lalu Fitri masih ragu tidak sama dia? Untuk belakangan ini keraguannya udah mulai hilang. Jadi makin yakin sama dia. Iya. Berarti konseling hari ini kesimpulannya Fitri yang awalnya ragu terus menerima dia karena ingin berubah, terus makin yakin karena orang tuanya istilahnya welcome ya kalau Fitri sendiri. Berarti Fitri pun coba membuka hati dengan dia seperti itu ya. Nah, berarti kesimpulan hari ini Fitri bisa menerima dia karena dia pun mencoba ingin berubah gitu ya, sama visi dan misinya juga. dan visi dan misi kalian berdua sama gitu. Berarti Fitri udah istilahnya udah gak ragu lagi nih sama dia. Insya Allah. Nah, berarti Fitri udah punya kesimpulan sendiri ya. Fitri udah ngambil kesimpulan nih yang baik buat Fitri itu apa gitu. Jadi kayaknya konseling hari ini berjalan lancar dan semoga Fitri bisa lanjut ke depannya dengan dia. Harapannya bisa akhirnya berjodoh kalau memang itu baik ya. Sampai sini dulu konseling kita hari ini. Semoga Fitri bisa mengambil manfaat dan kesimpulan dari konseling hari ini.